nanti akan ada sekitar 60 menit untuk kita akan sharing pengalaman kami ketika kami menjalankan, digital learning atau menggunakan teknologi untuk belajar dengan, situasi tidak berada di lokasi yang sama atau jarak jauh. Sangat relevan dengan situasi saat ini ya. Oke, jadi mungkin sebelum saya masuk lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Derby dari Pinnacle Alpha Edukasi. Saya di Pinnacle sebagai Business Development Manager, dan saat ini kami akan memberikan atau mengundang salah satu narasumber yang nanti akan saya perkenalkan setelah saya memperkenalkan Pinnacle terlebih dahulu. Jadi Pinnacle sendiri, mungkin biar lebih mudah untuk ini saya akan share screen biar kita semua bisa melihat siapa Pinnacle. Jadi acara hari ini tuh adalah kolaborasi antara Pinnacle dan EdConnect, dan saya sendiri sebagai, Business Development Manager di Pinnacle Alpha Edukasi sudah menjalankan kegiatan ini, memberikan solusi secara teknologi kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dari Sumatera sampai Papua dari sejak tahun 2012. Dan hari ini sebenarnya kita akan, membahas tentang sekolah di era COVID-19, pandemi. Jadi kita tahu bersama bahwa di era yang sangat sulit ini buat para pengajar, orang tua maupun siswa, kita membutuhkan terobosan-terobosan baru gimana caranya biar kegiatan belajar mengajar ini bisa tetap berjalan dengan maksimal. Jadi tetap memberikan dampak buat siswa maupun buat sekolah. Dan akan ada 2 sesi nantinya. Sesi yang pertama adalah hari ini, hari Senin 11 Mei 2020, dan nanti di sesi yang kedua akan ada lagi tentang bagaimana menjalankan program-program literasi, walaupun situasinya kita tidak dengan siswa atau tidak bisa berada di satu tempat, di satu lokasi dengan siswa. Jadi hari ini akan ada topik di mana kita akan membahas tentang bagaimana mengajar di era COVID-19 dengan tema Empowering Teachers Through Technology. Jadi nanti akan ada pembicara yang akan menyampaikan terkait dengan tema tersebut. Tapi sebelum saya lanjut bahwa kenapa kami melakukan webinar ini, karena kami merasa bahwa kami pun Pinnacle sebagai perusahaan yang berfokus kepada memberikan solusi edukasi untuk sekolah-sekolah di Indonesia dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, memiliki pengalaman yang mungkin nanti akan menjadi alternatif solusi atau akan memberikan alternatif-alternatif ide untuk nanti tetap bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar di era yang sangat sulit ini buat para pengajar gitu ya. Dan hari ini kami akan lebih berfokus kepada teknologi apa saat ini? Apa yang bisa kami pakai? Terus seperti apa nanti menjalankan? Apakah, kita masih tetap bisa menjalankan seperti halnya ketika kita menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas, atau ada tantangan-tantangan apa yang muncul ke depannya? Oke, jadi kita akan lebih banyak membahas mengenai, eee bagaimana sekolah bisa merespon terhadap situasi yang ada saat ini dari angle penggunaan teknologi. Oke. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, jadi kita bisa masuk ke topik ya, saya akan mengundang pembicaranya atau narasumber kita pada sore hari ini untuk masuk. Saya akan memperkenalkan, nama beliau adalah Mr. Aswin Tansil Bicom. Beliau ini adalah co-founder sekaligus juga CEO dari AdConnect Indonesia, AdConnect Solusi Integrasi, mohon maaf. Dan beliau hadir di sini akan sharing tentang kita bagaimana memanage suatu sekolah dari sisi atau dari angle bagaimana memanfaatkan teknologi yang nanti bisa support ke kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kalau saya bilang kegiatan belajar mengajar bukan hanya pada saat kita delivery atau deliver pembelajaran itu, tetapi juga bagaimana mempersiapkan suatu sistem, suatu environment yang support untuk kegiatan belajar mengajar menggunakan unsur-unsur teknologi. Jadi beliau ini nanti akan berbicara banyak mengenai mindset, bagaimana nanti menjalankan, bagaimana mempersiapkan pertama, dan mungkin bagi sekolah-sekolah yang sudah terbiasa menggunakan teknologi akan mendapatkan upgrade informasi dan nanti bisa mengimprove apa yang sedang dijalankan. Dan bagi yang belum atau masih bingung karena situasi yang sangat memusingkan ini ya,
itu akan mendapatkan angle berpikir yang baru dan bisa mendapatkan informasi bagaimana melakukan action yang cepat yang bisa kita benar-benar implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan undang beliau untuk muncul di layar kita. Halo, selamat sore Pak Aswin. Sore Derby, apa kabar Sore Pak semuanya, Aswin. Bapak Ibu? Sorry nih saya belum bisa nampilin video untuk kestabilan video, kelangsungan streaming. Jadi nggak Oke. apa-apa, fotonya aja karena nanti juga saya harus share screen. Jadi supaya internetnya lancar di kala-kala sekarang ini, saya lebih baik tampilkan screen sharing saja. Oke. Oke, terima kasih Pak Aswin untuk informasinya. Jadi, Bapak Ibu, kira-kira beginilah yang kita hadapi ketika kita masuk ke dalam lingkungan belajar mengajar di sekolah yang dipaksa untuk kita tidak berada di satu tempat dengan siswa dan harus deliver pembelajaran menggunakan teknologi. Dengan berbagai keterbatasan ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai pengambil keputusan di sekolah, sebagai guru, bahkan mungkin sebagai siswa untuk supaya kegiatan ini boleh jalan dengan baik. Internet salah satunya. Nah, untuk bisa tahu lebih banyak, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Aswin Tansil untuk bisa sharing apa yang menjadi topik pada hari ini, yaitu Empowering Teachers and Schools Through Technology. Silakan Pak Aswin. Thank you Derby, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Semuanya bisa lihat screen saya ya? Coba di double check. Derby bisa lihat ya? Bisa. Bisa. Oke. Thank you. Mungkin saya mau sharing sedikit tentang diri saya. Ya, nama saya Aswin Tanzil. Saya CEO dan co-founder dari AdConnect School Management System. Perusahaan ini berdiri di tahun 2015, jadi sudah jalan 5 tahun ini. Dan sebelumnya saya juga Managing Director dari PT Infracon Indo Megatama yang bergerak di bidang BTS, jadi untuk membangun tower-tower untuk signal handphone. Sebelumnya saya juga seorang banker yang bekerja di ANZ Australia di bagian Technology Division. Jadi saya sangat amat banyak berkecimpungan dengan teknologi. Dan salah satu passion saya kenapa akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Indonesia adalah karena saya suka untuk develop people dan juga saya sangat amat passionate dengan teknologi. Salah satu misi saya dalam hidup adalah bagaimana kita menguplifting atau mengembangkan atau membangun standar edukasi di Indonesia melalui teknologi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang teknologi atau sebelum kita ngomong tentang teknologi, maksud saya alangkah baiknya kita refresh sedikit gitu ya. Apa sih yang sebenarnya kenapa edukasi itu sangat amat penting ya bagi satu bangsa atau kenapa kita semua berada dalam industri edukasi dan realize semuanya sangat penting. Karena Bapak Ibu, edukasi merupakan ujung tombak dari keberhasilan atau kemajuan satu bangsa. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya juga ingin merimain sedikit ya, bahwa sekarang dengan adanya perubahan zaman di abad ke-21 ini, banyak skill yang dibutuhkan itu berubah dibanding mungkin dari zaman saya sekolah, zaman Bapak Ibu sekolah. Nah, saya akan sharekan beberapa yang menurut saya sangat amat penting. Ya, contohnya nomor satu adalah personal and social responsibility. Nah, karena di abad 21 ini banyak sekali dengan berkecimpungan dengan teknologi, ya, jarak dan social social media ini dengan begitu cepat, ya, personal dan social responsibility ini sangat amat penting. Jangan sampai ya kayak kemarin ada beberapa hari yang lalu ada satu kasus YouTuber yang kena tangkap gara-gara ngasih sembako sampah. Kayak hal-hal seperti ini yang harus kita jaga. Jadi integritas seseorang itu menjadi sangat penting. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah menghadapi kehidupan sehari-hari atau kemajuan bangsa adalah mulai dari planning, ya, critical thinking, reasoning, dan juga creativity. Oke, ini sangat amat berbeda dengan apa yang kita lakukan mungkin dari zaman saya mulai sekolah. Yang ketiga adalah strong communication skill, ya baik itu interpersonal dan juga presentations. Ya sama, karena kita banyak menggunakan teknologi seperti ini, ya makanya presentation skill seperti yang saya lakukan menjadi sangat penting.
Ya, dan juga yang keempat, ini lebih diverse lagi, lebih besar menurut saya adalah cross cultural understanding. Oke, di mana seseorang itu udah di-required untuk saling mengerti budaya-budaya negara yang berbeda. Oke, karena kayak misalnya sebagai contoh, sewaktu saya kerja di ANZ, ANZ itu bank dunia, bank global, ya, eee, lebih dari 47.000 employee. Setiap hari kerjaan saya banyak meeting dengan orang ada di Amerika, ada di Eropa, ada di India, dan itu kita harus bisa mengerti, eee, culture mereka seperti apa, cara kerja mereka seperti apa, ya, dan juga visualization dan decision making. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang menurut menurut saya sangat amat penting, ya, yang dibutuhkan untuk murid-murid zaman sekarang adalah knowing how and when to use the technology. Kapan, ya, dan bagaimana cara menggunakan teknologi di waktu yang tepat, dan tools apa yang dibutuhkan untuk melakukan task-nya sampai komplit. Nah, mengacu dari situ, ya, saya mungkin mau memberikan satu pertanyaan. Kalau begitu, ya, mengapa teknologi dalam sekolah tuh penting banget? Nah, tadi seperti yang saya sudah pernah bilang, dan juga Derby mungkin tadi sudah intro sedikit ya, dengan perubahan abad sekarang yang sangat maju dan pesat secara teknologi, menurut saya teknologi itu menjadi one way street, satu arah ya, jalan satu arah yang tidak mungkin kita kembali lagi ke zaman batu, ke zaman kertas. Jadi makin ke depan ya teknologi ini akan semakin maju. Dan sekolah sebagai ya ujung tombak dari edukasi, pemberi edukasi dan juga ujung tombak masyarakat masa depan, menurut saya sekolah harus memberikan ya, harus memberikan dan juga harus menitik beratkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengajar, dalam penggunaan teknologi. Ya itu menurut saya kenapa teknologi dalam sekolah ini sangat amat penting sekali. Tanpa sekolah mulai mengadapt teknologi dalam sehari-harinya, ya murid-murid yang dihasilkannya mungkin tidak akan tahu bagaimana cara menggunakan teknologi ke depannya. Oke, dan dari beberapa banyak research ya, saya mungkin rangkum sedikit saja ya, keuntungan menggunakan teknologi dalam kelas ataupun dalam sekolah. Oke, nomor satu adalah meningkatkan keterlibatan para murid dalam pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Kalau kita compare, ya mungkin saya yakin mungkin guru-guru, Bapak Ibu sekalian yang ada sekarang ini mungkin umurnya sama ya, mendekati dengan saya gitu ya. Jadi kita tahu zaman kita belajar di awal waktu itu adalah kebanyakan one way approach. Oke, tapi dengan adanya teknologi ya sekarang kebanyakan ada yang flip classroom, ada yang berubah, banyak open discussions. Nah, di situ keterlibatan para murid dalam pembelajaran itu pasti akan meningkat. Yang kedua, meningkatkan retensi pengetahuan. Nah, saya pengen elaborate sedikit, oke. Kalau masih ingat, mungkin saya mau, ajak Bapak Ibu untuk kembali merefleksi kalau masih ingat waktu kita mungkin masih SD, SMP, SMA, di saat kita belajar sejarah, kita banyak menghafal, oke, menghafal dari buku. Nah, tapi kalau misalnya kita sekarang elaborate menggunakan teknologi dalam kelas atau dalam sekolah, ya, coba dibayangkan, kalau kita dari dulu misalnya diajar dengan cara menggunakan teknologi, gurunya memberi assignment, coba buat presentasi tentang sejarah Majapahit, dibanding kayak, ayo menghafal ya tentang Majapahit, habis itu dites gitu. Saya yakin ya, retensi pengetahuan, jadi maksudnya di saat kita mengingat itu pasti akan jauh lebih lama di saat kita membuat presentasi, dengan proses mempersiapkan presentasi dibanding kita cuma menghafal dari buku. Mungkin habis ujian udah lupa informasinya. Itu maksudnya meningkatkan retensi pengetahuan. Nah, yang ketiga adalah mendorong pembelajaran individu. Dengan adanya komputer yang makin canggih, bentar lagi kita masuk ke AI, artificial intelligence, ya banyak pembelajaran itu harus dilakukan secara individu. Dan yang keempat sangat terlibat lagi dari pelajaran individu, kalau gitu sosialnya bagaimana? Nah, di sini mendorong kolaborasi. Jadi di saat kita meeting itu banyak diskusi, brainstorming, dan akhirnya membuat satu keputusan, bukan belajar rame-rame gitu ya. Dan yang terakhir, kelima, siswa belajar keterampilan hidup yang berguna. Nah, ini menurut saya sangat penting. Nah, saya pengen sharing sedikit Bapak Ibu, ya, teknologi dalam sekolah seperti apa sih sebenarnya?
Ya, dulu saya banyak berkecimpung di bank, teknologi dalam bank itu seperti apa. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalam dunia pendidikan, teknologi itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, sebenarnya teknologi dalam sekolah itu sama seperti segitiga besar ini, Bapak Ibu. Oke, dan kalau di sudut kiri Anda bisa lihat ada panah dan ada yang front end system, ada yang back end. Nah, kalau kita sebut sistem itu sebenarnya gini, selalu ada front end dan ada back end. Nah, back end itu merupakan fondasi Bapak Ibu. Oke, fondasinya jadi apa? Adalah merupakan sistem manajemen sekolah. Oke, itu biasanya dibagi menjadi dua modul, ada academic module dan school operations. Dalam perjalanan saya selama 5 tahun di dunia pendidikan ini, saya banyak sekali saya melihat ketidakmengertian atau kesalahpahaman mengenai teknologi. Di saat kita ngomongin teknologi dalam classroom, orang selalu bilangnya, oh itu LMS, Learning Management System. Oh, Google Classroom. Dan banyak orang menyamakan semua manajemen berarti sama LMS gitu. Itu menurut saya kurang tepat ya. Yang dimaksud sistem manajemen sekolah itu adalah satu holistik, satu keseluruhan. Nah, tapi kalau kita ngomong sistem manajemen sekolah itu apa aja sih pendukungnya? Itu merupakan kebanyakan ngurusin back end. Kalau kita lihat ya di samping yang kotak hijau di akademik itu pasti ngurusin kurikulum yang berhubungan dengan syllabus, lesson plan, penilaian, ya, grading gitu, automatic report card, jurnal kelas. Jadi proses komputasi yang dilakukan untuk memproses apapun yang dilakukan administrasi yang dilakukan di depan. Contoh school operations-nya mulai dari online registration, ya, admisi gitu kan, pengaturan pembayaran uang sekolah, misalnya payment via online, ya, payment gateway, Gojek, OVO, data dan kehadiran staff atau guru, ya, penjualan barang, ya, buku, segala informasi itu semuanya ada di tangan sekolah dan bisa diatur dengan baik melalui digital. Nah, banyak mungkin yang saya temui di Indonesia, ya, itu banyak orang mulai berkecimpung mulai dari manajemen kelas. Contohnya banyak sekolah-sekolah ya mencari-cari tentang learning management system atau mungkin sudah menggunakan Google Classroom atau Microsoft Teams. Nah, Google Classroom, Microsoft Teams itu masuk ke dalam yang namanya communications and collaboration tools. Oke. Okay? Ada juga di front end yang paling depan lagi adalah learning and teaching tools. Contohnya misalnya Flipgrid atau Highlight English Library. Itu termasuk learning and teaching tools. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau kita bisa menangkap dari satu summary ini, ya, saya tangkap banyak sebenarnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia mulai fokus itu mulai dari manajemen kelas sampai ke learning and teaching tools. Tapi di sekolahnya masih lacking di foundation system atau kita sebut back end-nya. Oke. Okay? Nah, saya mau menitik beratkan sangat betapa amat pentingnya ya fondasi sistem ini, back end sistem ini. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang sedang mengalami, kita sama-sama mengalami pandemi COVID-19 ini, mungkin bisa berasa ya, sekolah yang mungkin running biasanya secara manual, secara back end-nya manual, habis itu tiba-tiba disuruh online, seperti ini. Ya, saya pasti semuanya ngerasain tuh. Oke. Nah, itu sebenarnya betapa pentingnya foundation system. Kalau foundation system kita dari awal sudah benar dan kita konversi ke arah digital, saya yakin sekolah pasti akan berjalan dengan lancar di masa pandemik sekarang ini. Begitu juga dengan perusahaan, Bapak Ibu. Mungkin sedikit contoh. Banyak perusahaan mungkin yang stop gitu ya, di saat pandemik ini tidak bisa beroperasi. Nah, kalau kita perhatikan perusahaan apa tuh yang banyak stop? Ya, perusahaan yang backbone back end-nya, proses sehari-harinya itu masih kebanyakan manual. Itu benar-benar nggak bisa beroperasi karena nggak boleh ada yang datang ke kantor, berarti proses data segala semuanya ada di kantor gitu. Tapi perusahaan yang sudah mengandalkan ya foundation system atau back end di masa ya kerja dari rumah, ya itu cuma ganti tempat aja. Pertama yang biasanya kerjanya di kantor, sekarang cuma jadi kerjanya di rumah. Tapi data semuanya udah cloud basis.
ya, kolaborasi video conference, itu udah jadi kayak gaya hidup yang normal gitu loh, cuma penggantian tempat. Dan ke depannya Bapak Ibu, saya melihat satu tren ya, di mana ke depannya itu sebenarnya orang itu akan bisa kerja di mana saja, oke. Contoh dari terakhir saya, di ANZ itu mungkin 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu di kantor ANZ saja, saya sudah banyak kerja dari rumah sebenarnya. Oke, jadi saya jarang kantor, saya cuma 2 kali dalam seminggu ke kantor, kebanyakan kerja dari rumah. Dan di dalam kantor pun saya kerjanya bebas. Di kantor di ground level waktu itu ada kafe, jadi saya bisa duduk di kafe. Jadi nggak kayak kayak kantor-kantor banyak kantor kayak misalnya di Indonesia gitu ya, kerjanya masih satu tim, satu grup gitu ya, harus kerja serius gitu. Jadi banyak hal-hal seperti itu dan ke depannya begitupun saya yakin akan terjadi dalam dunia edukasi. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin, eee, sekarang apa harus disiapkan secara teknologi, nomor satu sebenarnya selalu harus membangun fondasi teknologi yang kuat. Itu dengan menggunakan sistem manajemen sekolah. Oke, baru setelah fondasi ini dibangun secara lengkap, baru kita bisa menambah front end sistem kita. Mulai dari manajemen kelas, ya, itu Google Classroom, Microsoft Teams, LMS, atau menggunakan learning and teaching tools, ya. Atau misalnya saya mengekspektasi dalam 2-3 tahun ke depan kita mulai akan masuk ke augmented reality atau yang disebut AR atau virtual reality. Itu another teaching tools lagi yang sangat amat luar biasa. Belum lagi nanti dalam mungkin 3 sampai 5 tahun, ya, semua pembelajaran sudah digabung dalam, virtual reality atau augmented reality ini akan berubah benar-benar, distant learning atau online learning semuanya. Jadi saya harap mungkin dengan diagram ini akan sangat membantu untuk menjelaskan sebenarnya teknologi fondasi apa yang dibutuhkan. Oke, nah untuk membangun fondasi yang tepat ya, di sekolah Anda, saya menilai satu mempunyai mindset yang tepat dan yang kedua skill yang tepat. Of course, yang nomor satu ini yang paling penting, mempunyai mindset yang tepat. Saya banyak berkunjung ke banyak sekolah, saya melihat kebanyakan ya mulai dari pihak yayasan atau kadang-kadang pihak guru, banyak yang kadang-kadang mindset-nya belum mempunyai growth mindset. Maksudnya growth mindset ini seperti apa? Ya, mindset-nya merasa, ya udah apa yang dilakukan sekarang itu sudah benar. Tidak perlu ada perubahan, tidak perlu ada improvement, ini sudah jalan ya seperti berjalan biasa. Padahal tidak seperti itu, gitu loh. Di saat kita mau mengimplementasikan teknologi ya dalam, education system, dalam sekolah, nomor satu yang harus dirubah adalah mindset. Kenapa? Karena kita akan sangat berkecimpungan dengan yang namanya change management, perubahan yang sangat besar. Oke, jadi kalau mindset kita tidak benar, ya, ini akan memperlambat itu semua. Yang kedua adalah untuk meng-upgrade skill. Oke, mungkin Bapak Ibu ya, mumpung saya lagi berbicara, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat, mungkin DRB juga bisa bantu saya untuk, memotong jika ada pertanyaan, gitu, atau, membantu. Ya, so far, kalau ada pertanyaan mungkin silahkan di chat, saya sambil nanti Derby bisa bantu untuk, melihat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita kembali lagi, Baik. mungkin sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak ya, sebelum saya maju lebih Mungkin dari lanjut ya? saya dulu, Pak Aswin. Oh, boleh, Mungkin silakan. sementara dari, partisipan nanti mungkin akan ada pertanyaan yang mau di-chat. Saya mau nanya, dari tadi, jadi, sangat clear ya Bapak Ibu bahwa message-nya adalah kita bukan bicara aplikasi apa yang akan kita pakai, tapi bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya untuk aplikasi ini bisa kita pakai dengan maksimal. Jadi ada banyak hal yang sudah dibahas tadi kalau dilihat dari diagram yang disampaikan, tapi ini ada pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari partisipan sore hari ini. Misalnya seperti ini. Banyak kali dari kita, saya yakin dan saya sangat percaya, sudah sadar penting bahwa teknologi itu sudah menjadi realita.
dan itu tidak bisa kita bantah, sudah ada di depan mata. Bahkan di dunia pendidikan, terutama bagi guru atau pengambil kebijakan di sekolah juga pasti memikirkan dan menjadi concern utama bagaimana teknologi ini bisa menjadi bagian dan anak-anak yang lulus dari sekolah Bapak Ibu semuanya itu bisa lulus dengan kemampuan atau paling tidak secara teknologi cukup literasi. Jadi literasi teknologi juga dapat. Nah, pertanyaannya kadang dari sisi orang tua mungkin, mereka agak kurang suka kalau misalnya, terutama mungkin yang kelas-kelas kecil, kita bicara primary level atau misalnya kindergarten gitu ya, yang dari TK atau SD yang mungkin tidak begitu suka kalau anak itu terlalu banyak menggunakan teknologi pada saat belajar. Bahkan di rumah pun mungkin dilarang begitu ke sekolah kalau diizinkan, jadi ada sedikit situasi yang tidak ideal. Nah, bagaimana kira-kira kita sebagai stakeholder sekolah ya, dalam hal ini mungkin kepala yayasan, owner, pengambil keputusan, guru, mindset seperti apa yang harus kita punya? Bagaimana? Apakah kita mendengarkan orang tua atau kita yang harus mengajarkan orang tua? Mungkin dari Pak Aswin bisa memberikan sedikit gambaran. Oke, masalah ini mungkin banyak ketidakpahaman juga antara orang tua. Oke, jadi menurut saya tetap utamakan adalah sekolah itu menjadi ujung tombak penggunaan teknologi atau perubahan teknologi dalam edukasi. Nah, orang tua soalnya tahu mengenai teknologi ya bukan pada edukasi tapi pada games karena ngelihat tiap hari anaknya main games. Jadi pemikirannya selalu pasti lebih cenderung negatif. Ya kalau dikasih gadget anak saya malah main terus. Nah, justru di sini ya kita sebagai pihak edukasi juga harus mengedukasi orang tuanya bahwa teknologi itu juga bisa dilakukan dengan baik, dengan teknologi bisa digunakan untuk menambah pengetahuan, ya, menambah knowledge dari anak tersebut. Nah, kalau misalnya sekolahnya malah mendengarkan ketakutan orang tua, malah terbalik, malah tidak akan pernah kejadian. Sama seperti pertanyaannya kalau kita balik, ini sebenarnya pertanyaannya mirip pertanyaannya ya, sebenarnya ya uang itu atau uang itu jahat atau baik? Kan tergantung siapa yang menggunakannya. Ya kalau uangnya dipakai untuk hal yang jahat, ya jadi jahat. Kalau uangnya dipakai untuk sosial, kebaikan, mementingkan sesama, ya itu kan pasti jadi satu hal yang baik. Begitu juga sama dengan teknologi. Nah, jadi dengan mengadap teknologi dalam sekolah ini, sekolah juga mempunyai satu tanggung jawab baru, yaitu untuk mengedukasi orang tua tentang seberapa pentingnya teknologi satu dalam pembelajaran dan juga menunjukkan bahwa benar dengan penggunaan teknologi ini ya murid jauh dapat belajar. Nah, mungkin ada satu tambahan kecil yang saya pengen note di sini ya, alangkah baiknya kalau sekolah juga bisa mendidik ya agar orang tua juga bisa namanya apa ya? Protect teknologi, memprotek devices yang menggunakan teknologi. Maksudnya memprotek adalah bagaimana mengajarkan atau memberikan edukasi kepada orang tua bahwa ya device-device ini sebenarnya pedang bermata dua. Dalam satu sisi ini mempunyai satu resource pengetahuan yang luar biasa, di satu sisi juga mempunyai sisi gelap, ya. Tanpa pemblokiran, tanpa device management yang benar, ya anak-anak bisa jatuh ke dalam pornografi. Ya, of course kita sebagai orang tua atau dari pihak sekolah tidak mau itu terjadi. Jadi mungkin memberikan edukasi lebih kepada orang tua untuk tahu cara memblokir situs-situs tidak benar, ya, memblokir, misalnya melimit waktu devices. Ini juga sangat penting. Atau memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai games yang dapat membantu pendidikan. Bukan games yang benar-benar ya cuma ya games saja gitu, membuang-buang waktu. Oke, mungkin semoga itu bisa menjawab ya, Der. Jadi Oke. banyak sebenarnya dalam sisi teknologi ini pun ya menurut saya sekolah itu tetap harus menitik beratkan kepada teknologi, tapi dengan menitik beratkan teknologi ini mempunyai satu tanggung jawab baru, yaitu mengedukasi orang tua. Jangan sampai kita mendengarkan kebanyakan ketakutan dari orang tua, ya sampai kita tidak bisa maju karena ketakutan.
gitu loh. Karena di luar seperti tadi saya bilang, pedang bermata dua ini tergantung siapa yang make, tergantung siapa yang ya mempelajarinya itu bagaimana. Baik. Jadi memang itu menjadi salah satu bagian di mana mempersiapkan secara keseluruhan ya, secara holistik dari back end maupun pada saat mereka sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang digunakan sehari-hari untuk belajar ya. Tapi yang paling Benar. penting adalah mindset ini harus benar-benar kuat dari sekolahnya dulu. Jadi mindset, skills yang sudah kita peroleh ini harus benar-benar kuat dan bisa ditunjukkan. Nah, Ya. terkait sama ini, aku punya satu pertanyaan lagi yang mungkin juga menjadi concern dari semua Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Kita tahu bahwa di era pandemik ini, COVID-19 sangat merepotkan. Saya, karena saya sering berkomunikasi dengan sekolah, Pak Aswin, jadi saya tahu persis bahwa orang tua sebagai guru di rumah itu punya kesulitan ketika harus membagi waktu, satu, karena beliau juga mungkin kerja, tapi juga harus mengajarkan anak-anaknya. Yang lebih seru lagi adalah orang tuanya mengajarkan semua mata pelajaran. Mhm. Dan mungkin mereka punya keterbatasan bahwa knowledge-nya tidak dimiliki. Yang menjadi harusnya tanggung Mhm. jawab guru yang harus memberikan pembelajaran, harus diambil part-nya oleh orang tua, karena mereka harus mengajar. Jadi misalnya, contoh gini, ini ada PR matematika, fisika, kimia, biologi, semua subjek gitu ada PR-nya, ada aktivitas yang harus mereka lakukan, dan ketika si siswa ini bingung, maka dia akan bertanya ke orang tuanya mungkin, karena yang paling dekat ya, kalau anak kecil. Nah, bisa nggak? Atau ada rekomendasi? Atau misalnya ada gambaran nggak? Kalau saya ngasih statement seperti ini, ada nggak sih tools yang bisa saya gunakan yang situasinya akan sama seperti saya mengajar di kelas, apapun saya bisa lakukan aktivitas di kelas, tapi sekarang saya bisa melakukan itu jarak jauh, online. Ada Ya. nggak? Bagaimana caranya? Apa yang harus saya siapkan? Dan mindset seperti apa yang harus saya bangun untuk saya bisa melakukan ini dan saya nggak ada masalah lagi dengan yang namanya ngajar, seperti di depan kelas, memberikan tugas, melakukan penilaian, dan lain-lain dan sebagaimana, seperti ketika guru mengajarnya di dalam kelas. Terima kasih. Oke. Good questions, Derby. Saya yakin juga pasti Bapak Ibu pasti ada satu titik pertanyaan yang mengarah ke sana. Nah, mungkin saya tarik mundur dulu pertanyaannya. Kenapa kita semua tidak pernah tidak siap dengan mengalami pandemi ini? Ya, kalau kita mengacu lagi kembali ke diagram ke segitiga saya ya. Karena selama ini tidak pernah benar-benar pikirkan teknologi dari ujung ke ujung. Maksudnya bagaimana? Ya, waktu saya balik ke Indonesia, waktu saya memulai startup AdConnect ini, School Management System, saya banyak ketemu sekolah, mereka sangat amat fokus mencari namanya manajemen kelas atau learning and teaching tools. Karena memang yang lagi hebohnya, kalau kita lihat di Amerika, di Eropa, di Australia, di dunia belahan dunia lain, lagi hebohnya itu di manajemen kelas dan juga learning and teaching tools. Tapi ada yang Bapak Ibu atau banyak orang lupa di Indonesia bahwa 10 tahun yang lalu sekolah di Amerika, di Eropa, di Australia itu udah ngomongin tentang masalah sistem manajemen sekolah. Sedangkan di Indonesia tidak pernah dibicarakan. Jadi di saat sekarang mulai teknologi terbuka, dia pengen tahu up to date apa terakhir tentang edtech, pasti banyak keluarnya learning and teaching tools, manajemen kelas, Google Classroom, ya. Memang ini bagus buat sekolah yang sudah mempunyai fondasi yang kuat. Nah, alangkah sekarang di saat pandemik kita semua saya yakin banyak sekolah dan banyak perusahaan juga mengalami kendala yang sama karena tidak pernah dipikirin fondasinya, apapun yang disiapkan sekarang dengan manajemen kelas seperti Google Classroom tidak berjalan seperti efektif, tidak berjalan efektif. Ya banyak teman-teman saya juga yang sudah punya anak sekolah, ya sama curhatnya ke saya, "Aduh ini gimana sih, saya bayar uang sekolah, tapi saya jadi guru. Semua mata pelajaran pula gurunya cuma upload tugas, nggak pernah ngajar," gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin belajar dari pandemik ini menurut saya, harapan saya, belajar dari pandemik ini mulailah kita merefleksikan
teknologi yang kita gunakan dalam sekolah masing-masing dari ujung ke ujung. Ya, untuk menjawab pertanyaan Derby dengan sangat mudah, saya gampang, iya, jawabannya pasti bisa. Oke, kita lakukan apa yang kita lakukan sehari-hari di kelas. Mengajar online, virtual itu sudah bisa kejadian. Asal kita pikirkan secara matang-matang, ya, teknologinya apa. Nanti akan saya bahas sedikit tentang apa itu, ya. Nah, satu, jadi merekap tadi ya pertanyaannya tadi. Pertanyaannya adalah, ya bisa nggak sih tools apa yang digunakan, ya. Tools-nya itu sebenarnya sekarang yang sudah dipakai Google Class, banyak yang sekolah menggunakan Google Classroom, ya, tapi tidak maksimal. Ya, ada biasanya Google Classroom di-combine sama Zoom, oke, untuk mengajar. Dan menurut saya paling tidak, ya gimana ya, ya oke lah bisa jalan gitu loh. Cuma kalau misalnya dari pengalaman saya melihat cara pekerjaan sekolah, proses, bisnis prosesnya dalam sekolah, dan dengan apa yang dilakukan ini menurut saya paling cocok kita menggunakan Microsoft. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Tapi untuk mengenai mindset dan skill, sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi? Atau saya bisa move on? Oke, di list chat belum ada pertanyaan, jadi mungkin Pak Aswin bisa move on ke slide yang berikutnya. Oke. Terima kasih untuk informasinya tadi, jawabannya. Oke, kembali ke mindset ya. Ini selalu mindset dibagi dalam dua ya. Ada namanya growth mindset dan juga fixed mindset. Ini yang tadi saya maksud gitu loh, bahwa kita sebagai guru-guru ya yang bertanggung jawab untuk mendidik masa depan bangsa, kita selalu harus mempunyai the growth mindset. Jadi kita tidak boleh pernah capek dengan dengan mencari sesuatu yang baru. Oke. Karena itu ya yang akan berubah nanti mindset anak-anak kita juga. Again, ya, ini saya ambil dari David Warlick gitu kan. For the first time we are preparing student for a future that we cannot clearly describe. Oke, kalau kita lihat ini di PAS ya, the PAS itu kenapa pendidikan dilakukan dengan cara demikian? Karena mempersiapkan orang untuk menjadi buruh, industrial age kalau kita ingat. Di saat industrial age ya orang ya diperlakukan karena mesinnya belum kuat ya orang diperlakukan sebagai mesin. Oke, makanya biasanya one way approach. Kalau sekarang dengan kita masuk transisi dari industrial age ke digital age, itu banyak kolaborasi. Makanya sekarang banyak kalau di kelas-kelas ya, itu menggunakan kayak group study, dibagi dalam grup kelompok bersama-sama. Tapi in the future, itu kebanyakan individual study. Ya, guru menjadi seorang fasilitator, dan kalau kita lihat di situ ya ikonnya, di mana kedepannya belajar itu menggunakan augmented reality dan juga virtual reality. Oke, tetapi satu hal yang tidak akan pernah tergantikan adalah ya sekolah itu pasti akan selalu dibutuhkan. Oke, cuma cara kita mendidik ya guru itu akan selalu pasti akan dibutuhkan, cara kita mendidik dan juga fasilitas dan infrastruktur apa yang digunakan itu yang pasti akan berubah. Oke. Ini saya memberikan tips sedikit ya untuk memilih sistem manajemen sekolah yang benar. Oke, buat Bapak Ibu, ya nomor satu menurut saya sistem itu harus terintegrasi. Oke. Jangan sistem ya maksudnya terintegrasi gimana? Ya, ada sekolah keuangannya menggunakan sistem A. Habis itu pendaftarannya sistem B. Habis itu buat cetak rapot sistem C. Buat apa? Sistem D. Nah, semakin banyak sistem yang ada di dalam satu organisasi, di dalam sekolah, itu pasti akan lebih banyak memusingkan orang yang bekerja, staff. Itu nomor satu. Kedua, ya, datanya pasti akan berantakan. Nyari di sistem A, nyari di sistem B, nyari di sistem C, tidak terintegrasi. Okay. Nah, bagaimana kita mengurangi itu semua? Ya, carilah sistem manajemen sekolah yang terintegrasi. Mulai dari ujung sampai tengah at least. Kenapa tengah? Karena ujung learning tools-nya itu bisa macam-macam. Oke, kalau kita balik ke diagram itu sampai tengah, manajemen kelas sampai itu kalau bisa terintegrasi. Yang kedua adalah pastikan bahwa sistem sesuai dengan kurikulum sekolah.
Nah, kalau misalnya sekolahnya banyak memakai Cambridge, oke, ya cari make sure sistem yang bisa support Cambridge. Ya banyak contoh saya masuk kadang-kadang sekolah kurikulum K13, tapi beli sistemnya dari Amerika dan sangat amat tidak fit gitu loh secara kurikulum. Akhirnya sistemnya yang dipakai cuma buat komunikasi antara orang tua dan guru. Maksudnya kan sayang gitu ya, sudah bayar mahal-mahal, tapi cuma dipakainya kecil sekali gitu. Yang ketiga, pastikan sistem dapat membantu guru dan sekolah berkomunikasi dengan orang tua murid dan juga siswa. Jadi collaboration tools ini sangat amat penting. Ya make sure sistem itu juga bisa ya melakukan komunikasi tersebut. Dan kalau bisa integrated seperti yang saya bilang, terpadu. Oke? Dan pastikan juga sistem dapat membantu Anda menyederhanakan administrasi sekolah. Contohnya, Dapodik, itu banyak sekolah juga pusing kalau ngurusin proses Dapodik, ya, proses akreditasi, pencetakan rapor, dan juga pastikan sistem yang Anda gunakan ya dapat memberikan laporan dengan cepat. Karena salah satu reason kenapa kita mengganti menggunakan digitalisasi adalah mempercepat laporan untuk apa? Untuk supaya decision making, mengambil keputusan itu jauh lebih cepat. Dan kita bisa bertindak atau mengambil keputusan bertindak sebelum kejadian. Kalau kita ngelihat trennya, contoh, dalam satu sekolah, kalau misalnya kita melihat, oh ternyata pendaftarannya menurun nih dibanding biasanya. Dari jauh-jauh hari kita sudah bisa membuat strategi preventif untuk misalnya untuk meningkatkan sales, untuk meningkatkan uh, admisi dari student-student yang baru. Ya, jadi itu tips buat Bapak Ibu sekalian untuk memilih sistem manajemen sekolah. Nah, ini sedikit saya mau sharing tentang apa yang AdConnect lakukan. Ya, AdConnect membangun all-in-one integrated system, ya, sistem manajemen sekolah. Ini function-functions yang kita lakukan. Ya, jadi udah sangat lengkap semuanya. Jadi kita bisa menunjang aktivitas guru, mendukung pertumbuhan anak, meningkatkan hubungan guru dan orang tua, dan juga memperkokoh operasional sekolah. Nah, kita bagi modul kita menjadi dua bagian yang besar, yaitu School Operations dan juga Academics. Nah, obviously dengan baiknya ini, kita juga mempunyai satu produk lagi di atas itu yang disebut Learning Management System, yang kita kasih nama Empower. Oke? Tapi Learning Management System ini juga kita bisa gabung dengan Microsoft for Education ataupun Google for Education. Itu doesn't matter. Ini sebagai backbone untuk sekolah-sekolah Anda. Nah, menjawab pertanyaan Derby tadi, okay, quick response apa ya yang kita harus lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini? Okay. Saya mendeteksi bahwa Gulu mempunyai 3 opsi ya untuk menggunakan layanan sistem manajemen kelas. Kenapa? Kenapa sistem manajemen kelas? Saya tidak masuk lagi ke sistem manajemen sekolah. Karena ya sekarang yang dampak terbesar yang paling terpengaruh adalah pembelajaran terputus. Oke, saya mendeteksi ada 3 ya. Google for Education, yaitu biasanya aplikasi seperti Google Classroom, Google Docs, Google Sheet, Google Slide, atau Microsoft for Education. Ini dua-duanya free. Google dan Microsoft membuat education program, jadi dua-duanya ini free. Saya harapkan juga setiap sekolah bisa mengambil bagian atau mempergunakan sumber daya ini mumpung dikasih free sama 2 technological giant company, ya. Microsoft Education itu mencakup kayak Microsoft Teams, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, OneNote, dan yang ketiga adalah Learning Management System. Kebanyakan Learning Management System itu pasti berbayar, karena itu sudah lebih cocok lagi, ya maksudnya sudah lebih lengkap untuk membantu sampai pencetakan rapor. Oke. Dan learning tools yang dapat menyokong pembelajaran di rumah, antara lain itu Flipgrid. Flipgrid juga lagi naik daun banget kalau saya lihat di Amerika. Itu dipakai kebanyakan untuk ke primary school. Ya, jadi mulai dari kindergarten sampai primary, itu banyak menggunakan Flipgrid. Untuk berinteraksi, kebanyakan untuk observations. Atau gurunya touch base, ketemu anaknya melalui video call. Gitu, melalui mobile phone. Oke.
Nah, rekomendasi kami dari AdConnect, kami sebenarnya merecommended untuk para sekolah menggunakan Microsoft ya for education. Kenapa? Ya, karena Microsoft itu mempunyai satu software baru yang disebut Microsoft Teams yang memang memiliki beberapa kualitas yang lebih baik jauh dari Google Classroom. Microsoft Teams ini memiliki tata letak ya yang jauh lebih lancar daripada Google Classroom. Jadi bertukar antar subjek ya atau memberikan langsung kelas dalam per chapter atau apa itu bisa dilakukan jauh lebih enak di Microsoft Teams. Ini saya kasih contoh screenshot-annya ya. Pengaturan Microsoft Teams dalam satu sekolah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat misalnya ada chemistry 101 itu dibagi per subjek, itu subjeknya chemistry, biologi, fisik, ya. Habis itu ada staff, ada grup untuk staff gitu kan. Nah, habis itu dalam setiap teams, jadi teams itu subjeknya tadi yang chemistry itu kita sebut namanya teams, ya. Ada pasti akan terbuat yang namanya general. Nah, general itu kita bisa taruh macam-macam, informasi, announcement dalam subjek itu, ya, assignment gitu kan. Assignment itu biasanya akan di-linkage dengan learning management system. Ya, dan general ini kita sebut channel. Nah, habis itu kalau di bawah general kita bisa lihat ada 1, 2, 3. Nah, itu sebenarnya ya kita bisa bagi per chapter. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Nah, kolaborasi jadi seperti itu. Nah, habis itu tetap kita bisa pakai hampir sama dan menurut saya kenapa Microsoft is a better choice karena semua guru, semua orang tua ya, itu sudah sangat amat familiar dengan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, umur hidupnya. Karena Google Docs, Sheet, sama Slide itu kan baru muncul berapa ya, mungkin 8 tahun terakhir gitu. Tapi kalau Microsoft Word, dari saya kelas berapa ya, mungkin SMP atau SD aja udah belajar pakai Microsoft Word gitu loh. Jadi pasti jauh lebih familiar. Oke. Dan ada satu fitur lagi dalam Microsoft Teams yang bisa digabungkan yaitu Class Notebook. Oke, ada satu software lagi namanya OneNote, di mana itu setiap murid bisa membuat satu buku digital, jadi sama persis kayak buku, tapi sekarang bukunya itu digital. Dan kalau kita lihat di screenshot ini yang saya screenshot ya, di saat gurunya membuka kelas notebook, dia bisa lihat semua buku dari murid-muridnya. Contoh ada Simon, Cheryl, itu nama murid-muridnya. Dan buku ini cuma bisa dilihat oleh sang guru sama murid tersebut. Tapi kalau mau melakukan kolaborasi, sang murid bisa share ke temannya. Tapi sang guru bisa melihat oversight semuanya antara buku apa yang di-share sesama murid-murid kayak gitu. Dan ini menurut saya sangat amat baik. Oke, Microsoft Teams ini ketimbang di Google Classroom. Ya, tapi memang saya understand bahwa Google Classroom ini lebih familiar, oke, karena lebih easy to use dan juga lebih simple. Jawabannya adalah benar Bapak Ibu, ya. Memang lebih easy to use dan simple. Tapi ingat juga karena easy to use dan simple itu, makanya fiturnya tidak bisa banyak. Oke. Nah, di saat kedepannya kita mau membangun, ya menurut saya sebenarnya dua-duanya baik dari Microsoft atau Google, mereka mempunyai produk yang benar-benar easy to use. Cuma masalah kebiasaan aja. Again, balik ke mindset tadi saya bilang. Ya. Dan cara proses kerjanya menurut saya jauh lebih baik di Microsoft karena pengalamannya selalu udah masuk ke enterprise. Enterprise maksudnya perusahaan-perusahaan besar ya dibanding Google. Karena Google itu adalah data company. Jadi sifatnya emang mereka kasih banyak gratis, in exchange dia mempelajari behavior kita. Sedangkan Microsoft enggak kayak begitu. Microsoft itu membuat produk pasti udah bagus, kenapa? Karena dia belajar dari perusahaan-perusahaan, proses bekerja, bisnis prosesnya seperti apa, baru dia membuat produk. Makanya kebanyakan produk Microsoft pasti harus selalu bayar, ya, kebanyakan, ya, kecuali education ini free, Bapak Ibu, ya. Kebanyakan produk Microsoft itu harus bayar, tapi produknya polish. Maksudnya polish itu benar-benar baik, gitu. Ketimbang Google. Oke. Itu mungkin sekian dari saya untuk membahas teknologi apa, mungkin mendapatkan insight baru buat para guru, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tertarik ya untuk mendengar lebih lanjut mengenai sistem manajemen sekolah AdConnect,
bisa langsung hubungi di email ini, ya, bisa hubungi Derby juga. Mungkin Derby sekarang ada pertanyaan atau apa yang bisa saya bantu untuk jawab, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Hasin. Jadi menarik ya Bapak Ibu, karena ternyata ada loh tools yang bisa kita gunakan untuk menggantikan aktivitas yang tadinya kita lakukan di masa sebelum era pandemik dan sekarang sebenarnya bisa kita lakukan. Mungkin saya mau sedikit highlight, tadi mungkin Pak Aswin bisa nambahin kalau saya kurang, tapi eh, apa sih yang menjadi ciri khas ya kalau kita bicara memberikan pembelajaran secara online dibandingkan mungkin Bapak Ibu yang hadir ini juga punya banyak sekali concern, saya pakai ini tapi belum maksimal, saya pakai ini belum maksimal, saya pakai ini belum maksimal. Nah, dengan Microsoft Teams tadi di-sharing, kita sebenarnya nggak lagi mau bahas satu program sih sebenarnya, enggak. Tapi lebih kepada karena tadi saya mendengar bahwa secara programnya dirancang oleh Microsoft itu lebih produktif ya. Jadi mungkin lebih banyak fitur yang karena kita nggak biasa, belum kita pakai, tapi sebenarnya ketika kita tahu dan terbiasa itu benar-benar bisa kita gunakan dan menggantikan atau bisa menjawab mau menjawab keluhan kita ketika kita harus deliver misalnya ini materi A, materi B perlu ada penjelasan video, perlu ada penjelasan secara audio, perlu ada ilustrasi atau apa dan kemudian diberikan tugas terus siswanya harus menjawab balik dengan catatan seperti tadi ada note. Nah, apakah ini bisa dilakukan sendiri ataukah mungkin sekolah bisa meminta untuk dari mana nih? Dari sisi Pinnacle atau dari sisi Paswin untuk nanti kita memberikan training khusus ke sekolah bagaimana bisa mengaktifkan satu mempersiapkan secara infrastruktur tadi maupun secara basic dari teknologi itu sendiri dari back end, kemudian nanti sampai ke aplikasi itu bisa dibantu dari sisi mana Pak Aswin? Oke, good questions. Tadi waktu Derby nanya itu, saya keingetan satu lagi. Nah, kalau mungkin bagi Bapak Ibu sekarang yang banyak menggunakan Google Classroom, itu pasti sangat amat repot banyak di guru. Contoh, ya di saat membuat Google Classroom, setiap guru harus memasukkan murid-murid, membuat kelas, masukin murid-muridnya ke dalam kelas. Betul ya? Jadi kalau misalnya gurunya ngajar 6 kelas, dan satu kelas itu ada 40 murid, jadi si guru itu harus masukin berapa? 140 anak data. Iya. Oke. Nah, memang aplikasinya simple to use, tapi banyak manual work yang dilakukan oleh guru. Oke. Nah, kalau kita balik ke Microsoft for Education, bagaimana? Satu, memang lebih complicated untuk setup. Maksudnya complicated untuk setup gimana? Ya karena di awal-awal dia harus setup siapa data muridnya. Semua harus dimasukin ke Microsoft for Education. Oke. Nah, tapi sehabis dibuat channel, ya, misalnya kayak tadi kita balik lagi ke ini, ya, habis dibuat channel, si guru pertama cuma masukin aja, oke, di channel ini muridnya siapa aja. Dia tinggal select muridnya siapa. Habis itu di saat dia membuat chapter itu udah otomatis ya, semua muridnya akan masuk ke situ. Dan di dalam setiap channel ini, ya, kita bisa lihat, nggak tahu ini kelihatan atau tidak di ininya. Cukup kelihatan. Nah, kita bisa lihat di icon yang bawah, di bawah yang ada toolbar yang buat kita ngetik itu, kan ada gambar kayak video, ya. Bisa, saya bisa kasih ini nggak ya? Nah, itu ada kayak gambar video. Nah, kalau gambar video itu dipencet, guru sebenarnya bisa langsung mengadakan virtual classroom. Jadi kayak streaming online aja gitu. Jadi gurunya ngajar. Oke, habis itu ya tinggal murid-muridnya tinggal join in aja ke kelasnya. Oke. Gitu. Sedangkan kalau kita lewat Google Classroom, si guru harus buat kalender meeting, ya. Habis itu nge-add-in anak-anaknya lagi. Habis itu dikirim, ya, untuk video conference via Google Meet. Betul nggak? Iya. Nggak bisa langsung. Manual.
manual satu-satu. Jadi perhatiin, banyak hal yang dikerjainnya ya mungkin secara fitur mirip ya. Oh bisa ini ya benar. Tapi kalau saya ngelihat dari segi teknologi, ya teknologi itu harus membantu saya dalam produktivitas. Bukannya malah nambah beban administrasi saya gitu loh. Misalnya saya mau gantikan virtual classroom. Ya, habis itu saya harus buat meeting, yang ngundangin 40 orang murid ke dalam satu meeting invite, di-send gitu loh. Kenapa nggak langsung klik satu button, emang ya udah tinggal muridnya join aja buat pengumuman. Oke. Oke, itu contoh-contoh maksudnya kenapa saya lebih rekomen di Microsoft ketimbang di Google. Gitu. Baik. Dua-duanya free. Kalau ada options yang lebih bagus, kenapa kita tidak ambil? Baik. Saya rasa ada banyak sekali fitur sih yang bisa kita explore dan saya rasa itu sangat cocok. Kami juga sudah melakukan explore terhadap program ini. Akan ngebantu guru banget pada saat guru harus setup virtual class seperti tadi. Jadi ada banyak sih sebenarnya kayak komen di satu thread yang dibikin sama guru, jadi nggak mencar-mencar. Jadi setiap pembahasan satu topik, anak-anaknya bisa berkolaborasi di situ, bisa saling berkomunikasi dan itu mungkin saya berikan kesempatan ada Pak Arief ini mau bertanya. Setelah itu saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang mungkin menarik buat guru-guru karena nanti di sini akan ada giveaway yang akan diberikan sama Pinnacle buat peserta yang hadir di acara webinar ini. Silakan Pak Arief. Admin bisa tolong di-unmute untuk Pak Arief, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Selamat sore Pak Aswin. Sore, Pak Arif. Ya, selamat juga sore juga untuk rekan-rekan Bapak Ibu dari seluruh sekolah dan beberapa universitas yang hadir. Yang saya mau tanyakan Pak Aswin adalah dalam masa pandemik sekarang, bagaimana caranya kita bisa mereview apakah struktur dan infrastruktur untuk pembelajaran online kita, apakah ini sudah mumpuni atau belum? Dan bagaimana sih kita bisa mendiagnosanya? Karena kan masing-masing untuk katakanlah digital literasi dari tiap orang itu kan pasti berbeda. Jika itu pemimpinnya memiliki digital literasi yang sangat baik, kemungkinan besar sistem yang ada di sekolahnya akan juga bisa kemungkinan besarnya lebih baik juga. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendiagnosa apakah pembelajaran kita selama ini secara daring ataupun online ataupun jarak jauh ini kita bisa ketahui apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, untuk mendiagnosa sebenarnya kita simple ya. Pertanyaannya kita balik lagi ke diagram yang saya lihat dengan simple ya. Kalau kita ngomong teknologi, tidak akan mungkin jauh-jauh dari diagram yang barusan saya share. Segitiga itu. Ya, sekarang kita punya sistem ada di mana? Apakah kita mempunyai back end? Ya, apa kita langsung nggak ada back end tapi langsung lompat ke front end? Nah, kalau misalnya ya itunya aja nggak lengkap, ya kita tidak akan bisa maju lebih lanjut. Jadi harus dibedakan teknologi dan juga infrastruktur. Ya, bisa jadi teknologinya sudah lengkap, Pak. Kita sudah punya sistem manajemen sekolah, kita juga punya sistem manajemen kelas, kita punya learning and teaching tools. Baru ke masalah infrastruktur. Infrastruktur ya cuma satu, internet. Nah, atau kebanyakan bukan internetnya, tapi hardware-nya. Saya masih lihat hardware di sekolah kebanyakan itu bukan enterprise base, tapi personal base. Ya maksudnya ini apa? Saya ngomong sedikit tentang router yang ada di sekolah-sekolah. Itu kebanyakan itu kebanyakan personal. Personal itu biasanya untuk di rumah. Di rumah itu router-router yang di rumah itu kebanyakan didesain untuk palingan connected up to 10 device. Oke, enterprise ya, itu satu router itu untuk bisa connect sampai ke 1000 2000 device.
Nah, untuk setaraf sekolah, pasti dia harus menggunakan enterprise level, bukan personal hardware. Jadi hal-hal seperti itu nanti baru bisa dilihat. Nah, itu tim EdConnect biasanya di saat melakukan school visit, presentations, itu akan sambil ngecek hal-hal seperti itu dan akan memberikan rekomendasi ke sekolah. Nah, kalau misalnya lagi zaman COVID seperti ini, ya menurut saya kita lihat dulu dari segi teknologinya di mana, ya, sistem sekolah itu ada di mana, apa yang harus bisa diimprove, ya, membangun fondasi supaya zaman seperti COVID ini lagi, maksudnya pandemik ini tidak terjadi lagi. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa terjadi ini, kita bisa berubah, kita bisa action dengan cepat dan jauh lebih smooth. Itu kalau dari saya, Pak Arif. Oke. Gimana Pak Arif? Sudah cukup menjawab pertanyaannya? Jawaban dari Pak Aswin? Sudah menjawab, terima kasih. Jadi ini juga memang yang perlu kita perhatikan buat kita para penggiat pendidikan, khususnya juga pemilik sekolah maupun yayasan, untuk kita juga bisa memperhatikan hal-hal seperti ini, karena mungkin saja ini situasi yang baru terjadi sekarang dan kita tidak tahu juga bagaimana situasi-situasi di ke depan kelak ya. Bisa aja nanti terjadi lagi dan tapi kita juga udah bisa siapkan back end-nya kita. Terima kasih. Silakan Pak Derby kalau Oke. mungkin ada yang mau bertanya lagi bisa mengacungkan tangannya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin Ada bisa juga. mengirimkan email ke kita kalau memang masih ada, karena waktunya juga mungkin sebentar lagi selesai. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang menjadi concern atau tadi ada yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang tools atau teknologi yang sempat kami sharingkan, maksudnya lebih detail lagi bagaimana implementasinya, silakan kontak kami. Kami akan dengan senang hati membantu memberikan informasi sedetail mungkin yang Bapak Ibu butuh. Kedua, yang nggak akan berubah pasti adalah perubahan ya. Dan kami berharap ada ada situasi yang lebih baik yang muncul ke depannya. Tapi kalaupun tidak dan masih seperti ini, kita sudah mengantisipasi dengan langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan. Oke, ini ada request. Ada satu pertanyaan lagi. Kalau memang masih ada, saya berikan satu kesempatan lagi. Jadi 3 menit ke depan, biar ada satu lagi yang mungkin mau bertanya. Sambil menunggu, kalau ada yang mau bertanya, saya mau memberikan informasi bahwa ini adalah sesi yang pertama. Kami membahas secara general dulu terkait dengan teknologi, mindset apa yang harus kita miliki untuk menjalankan pembelajaran secara online ya. Kemudian nanti di sesi hari Kamis, kami akan memberikan contoh konkret, tapi akan kami kemas komunikasinya dalam bentuk talk show, jadi bukan ngajarin Bapak Ibu, tapi kami akan talk show, tapi akan memberikan informasi dan bagaimana caranya, jadi akan ada hands-on, bagaimana caranya menjalankan pembelajaran secara online. Kita akan ngambil salah satu topik yang menurut kami sangat penting untuk tetap bisa diajarkan ke anak-anak di Indonesia adalah literacy. Jadi bagaimana kita bisa mengajarkan literacy secara online, bagaimana bisa membuat orang tua, siswa, dan guru itu menjadi satu lingkungan yang saling berkoordinasi, saling berkomunikasi, dan ini harus dibangun secara bersamaan. Di sini belum ada pertanyaan, oke saya lanjut lagi. Jadi kami berterima kasih sekali kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, dan kami informasikan sekali lagi bahwa pada nanti, saya mungkin sambil tunjukkan slide-nya, nanti di hari Kamis akan ada satu sesi. Oke, let me show this. Jadi akan dibawakan oleh Indri Retno S, MPD. Beliau adalah Head of Academic dari Pinnacle Alpha Edukasi. Nanti kita akan membahas teaching literacy ya during COVID-19 pandemic, gimana kita bisa menggunakan salah satu tools yang menurut kami dan sudah sangat banyak digunakan di Indonesia melalui proyek-proyek pemerintah maupun dari sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia, bagaimana mereka membantu siswa untuk bisa mempunyai kecintaan besar terhadap yang namanya membaca. Jadi dari situ kita berharap mereka akan lebih dibangun secara knowledge-nya, secara cara berpikirnya, dan literacy terhadap segala sesuatu, sehingga mengambil
keputusan atau mengambil atau mencoba memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan nyata menjadi lebih baik buat anak-anak. Oke, yang terakhir ada pengumuman bagus nih buat Bapak Ibu semua. Jadi Pinnacle ini karena kami berusaha dengan bekerja sama dengan beberapa publishers besar yang ada di Indonesia atau menjalankan bisnisnya di Indonesia seperti National Geographic, ada Pearson, ada Oxford, ada Cambridge University Press, ada Alston, Highlights, dan ada publisher-publisher yang kami ajak kerja sama semua karena kami pengen bawa kualitas ke sekolah. Kami pengen memberikan solusi atau alternatif-alternatif yang bukan kami paksakan, tapi cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau ingin tahu lebih banyak, silakan kontak kami juga bisa memberikan informasi. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu, dari cerita kita sore hari ini, kalau kita masih mengajarkan anak-anak kita, anak didik kita, siswa kita dengan cara kita kemarin, atau cara kita belajar dari dosen kita kemarin, kita sebenarnya lagi mencuri masa depan mereka. Kenapa? Karena masa depan mereka sungguh luar biasa perubahannya, terutama dengan teknologi, maka teknologi ini harus mulai kita attach dalam setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah, supaya anak kita bisa bertahan ya, survive, bisa berkompetisi juga dengan siapapun nanti di era mereka ketika mereka sudah masuk ke level yang lebih tinggi dalam dunia pekerjaan, mereka siap secara knowledge-nya, secara teknologi. Dan semua peserta yang hadir pada hari ini akan mendapatkan kesempatan mendapatkan satu unit kamus, jadi buku yang namanya Oxford Advanced Learners Dictionary, ini dari Oxford yang terbaru, edisi ke-9, nanti akan mendapatkan satu. Caranya adalah, silakan Bapak Ibu kunjungi sosial media dari Pinnacle Alpha Edukasi, silakan di-subscribe di sana. Di sana ada banyak sekali video-video edukasi mengenai literacy, mengenai buku internasional atau apapun itu informasinya. Silakan Bapak Ibu kalau boleh mampir ke sana nonton. Nanti dari kami akan merekam siapa saja yang sudah subscribe dan nanti akan kita undi di hari Kamis siapa yang akan mendapatkan kamus dari Oxford 9th edition tadi. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin Bapak Ibu masih pengen tanyakan, silakan kontak kami di sini. Bisa hubungin saya langsung di nomor telepon ataupun di email yang saya tampilkan di layar. Dan terlewat. Mohon maaf. Oke, saya harus mencatat kembali. Jadi silakan Bapak Ibu kontak di flyers undangan ya Bapak Ibu pasti masih punya ya. Masih punya, silakan kontak ada di situ atau di sini. Nomor telepon terkoneksi juga dengan WhatsApp. Jadi nanti akan Bapak Ibu bisa kontak untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan sistem tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aswin, kemudian juga tools apa sih yang direkomendasikan lebih cocok untuk mengajar di era COVID seperti sekarang, kemudian bagaimana menjalankan itu, silakan kontak kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dengan set meeting seperti ini, misalnya Zoom meeting, kita bisa bantu memberikan informasi, atau pada saat situasinya sudah kembali kondusif, kami bisa datang dengan senang hati berkunjung ke sekolah Bapak Ibu untuk presentasi lebih detail, sekaligus melakukan inspeksi apa-apa yang perlu kita lihat dan apa-apa yang perlu kita bantu. Yang pasti kami akan memaksimalkan apa yang ada, dan kami akan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Oke, jadi saya sekali lagi berterima kasih atas nama Pinnacle Alpha Edukasi, juga semua tim yang bekerja pada sore hari ini untuk terjadinya webinar ini. Berterima kasih sekali kepada semua Bapak Ibu yang boleh hadir, sekitar 1 jam 15 menit, sekarang udah lewat 15 menit. Kami masih berharap Bapak Ibu bisa hadir lagi di hari Kamis, karena di hari Kamis mungkin akan lebih banyak ke how to. Tapi kan kita kemas dalam bentuk talk show, jadi akan lebih banyak seru-serunya di sana. Jadi Bapak Ibu silakan hadir lagi sambil menanti siapakah yang akan mendapatkan kamus dari Oxford. Oke, demikian webinar pada sore hari ini. Kalau tadi ada beberapa
salah-salah kata dari saya ataupun dari Pak Aswin. Sekali lagi kami dari Pinnacle mengucapkan mohon maaf, dan kepada narasumber pada sore hari ini, Pak Aswin, kami sangat berterima kasih sudah hadir di sini, sudah memberikan insight dan memberikan sharingan terhadap apa yang sudah dijalani dan solusi-solusi yang nanti mungkin akan kita jalankan. Terima kasih banyak, dan buat semuanya saya juga mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Ingat, kita tetap di rumah aja, kita tetap jaga jarak dengan orang-orang, jaga kesehatan, terutama jaga kebahagiaan hati biar kita tetap selalu sehat. Sekali lagi selamat sore dan sampai berjumpa lagi di hari Kamis. Bye.